Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham PTBA Bukit Asam ya, yang rutin membagikan dividen. Dan kali ini semenarik apa sih potensi dividen PTBA ya, yang biasanya dibagikan di bulan Mei atau Juni gitu ya. Jadi kita lihat dulu potensinya ya, sehingga kita belinya nggak ada dekat di tanggal pembagian ya, karena biasanya sudah keburu naik gitu ya. Oke, seperti biasa saya ingin menginfokan juga beberapa video yang sudah saya buat ya. Ada saham Adaro, ada saham BUMN yang rutin bagikan dividen, ada perusahaan listrik swasta, lalu ada saham batubara lainnya ya, dan juga saham bank ya, yang mungkin akan memberikan dividen jumbo nih di tahun depan ya. Jadi jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti linknya bisa teman-teman klik ya di kolom deskripsi. Oke, kita mulai saja sejarah Bukit Asam ya. Sudah cukup lama ya ternyata, dari tambang batubara di Ombilin, Sumatera Barat nih, yang beroperasi dari tahun 1876. Ya, singkat cerita lalu menjadi perusahaan negara Indonesia ya di tahun 1950. Lalu dia juga berubah menjadi perseroan ya. Nah, namanya berganti menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam itu di tahun 81. Lalu singkat cerita, Bukit Asam ini listing di Bursa Efek Jakarta ini di tahun 2002 ya, dengan harga saham 575 per lembar. Jadi IPO di tahun 2002. Lalu di tahun 2015 mulai mengoperasikan PLTU ya, meresmikan operasi PLTU Banjarsari. Lalu di tahun 2022 dia mulai merambah ke energi terbarukan dengan peresmian pembangkit listrik tenaga surya di Jalan Tol Bali Mandara ya, yang bersinergi dengan BUMN lainnya ya. Kala itu dia menyambut event G20 ya. Oke, jadi ini aktivitas bisnis PTBA ya. Jadi di seluruh rantai pasok nih ya. Jadi dia ada pertambangan, jasa kontraktor penambangan, perdagangan batubara, berarti utamanya memang batubara ya. Lalu ada logistik, ada juga listrik tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Lalu ada gas juga nih, bahkan dia ada Bukit Energi Investama nih. Jadi seperti menginvest di bisnis-bisnis gitu ya. Oke, lalu ya seperti yang tadi ya, dia terintegrasi. Jadi dia mulai dari pertambangannya ya, nambang, lalu ada logistiknya ya, sampai distribusinya ya. Jadi punya pelabuhan sendiri nih ya, pelabuhan lewat anak-anak usahanya ya. Jadi ada beberapa pelabuhan yang sudah dibuat oleh Bukit Asam ya. Lalu ini sumber daya dan cadangan batubara yang dimiliki PTBA, di mana paling banyak itu di Tanjung Enim ya, di Tanjung Enim di sini ya, di Sumatera Selatan, di mana sumber dayanya itu 4 juta ton ya, sedangkan cadangannya 2.170 ton ya. 2.170 juta ton ya, berarti ini 4.035 juta ton gitu. Jadi paling banyak memang di Tanjung Enim ini ya. Oke, nah ini tadi yang sudah dijelaskan juga, Bukit Asam sudah membangun dan mengoperasikan pelabuhan ya, di mana sudah beroperasi nih di Tarahan dan juga di Kertapati. Dan ada 2 pelabuhan lagi yang akan dibuat ya, di Pelabuhan Keramasan ya, yang diproyeksikan akan mulai beroperasi di kuartal 4 2024 ya. Dan yang kedua itu di Pelabuhan Perajen ya, di mana itu masih cukup lama nih ya, ditargetkan di kuartal 3 2026. Lalu ini pembangkit listrik yang baru beroperasi juga ya, dioperasikan secara komersial di 7 Oktober 2023, yaitu PLTU Sumsel ya, yang berarti 2 kali 660 megawatt ya. Oke, di mana konsumsi batu baranya nih 4 sampai dengan 5 juta ton per tahun. Jadi ya pasti batu baranya dari Bukit Asam lah gitu ya. Dan ini diklaim ya lebih bersih karena dia ada flue gas desulfurization ya. Jadi sulfur yang ada di emisi ya, di gas buangnya PLTU itu di capture ya, ditangkap dengan kapur basah ini ya. Jadi diklaim akan lebih bersih karena tidak ada sulfur oksidanya. Dan PTB juga mulai ini ya, selain tadi di Tol Bali Mandara, dia punya PLTS ya di Airport Suta
dan juga di Semen Batu Raja. Walaupun ini masih kecil ya, cuman 241 kilowatt peak dan 13 kilowatt peak ya. Dan mereka berencana untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya yang lebih besar nih ya. Ada yang sampai 200 megawatt peak ya, mungkin di bekas-bekas lahan tambangnya gitu ya, akan dibangun PLTS ya. Tapi ini masih rencana ya, belum terrealisasi. Oke, selain dari pembangkit listrik tenaga surya, mereka juga PTBA ya membudidaya kalianda merah nih. Dimana nih pohon lah ya, pohon. Jadi ditanam ya, nanti diolah dan dijadikan wood pellet ya. Mungkin akan menjadi co-firing ya. Co-firing itu berarti ada sebuah pembangkit listrik yang sebenarnya awalnya batu bara ya, lalu nanti dicampur ya dengan batu bara dengan biomasa ya, dengan si wood pellet ini. Oke, lalu mereka juga sedang melakukan ini ya, evaluasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin ya, bekerja sama dengan pihak Cina nih, Huadian ya. Dimana Huadian ini juga sudah bekerja sama dengan PTBA ya di pembangkit listriknya ya. Jadi ada anak usaha yang joint venture antara PTBA dengan Huadian ya. Nah, ini adalah demand batubara maupun harga jual batubara ya. Di sisi kiri ini adalah demand ya, permintaan batubara. Lalu yang garis putih ini adalah forecastnya ya, alias perkiraan ya. Dimana di sini sekarang di kuartal 3 ya. Bisa lihat di sini secara perkiraannya dia akan turun ya sampai dengan kuartal 1 tahun depan nih, kuartal 1 2024 akan turun permintaannya, lalu akan naik lagi ya sampai sekitar kuartal 3 ya. Ini yang di Cina ya. Lalu di kuartal 4 akan turun lagi gitu ya. Nah, di Asia ya mirip lah seperti forecast yang di Tiongkok ya. Begitupun di negara-negara lain mirip lah polanya ya, dimana di kuartal 1 2024 nih akan turun sedikit, lalu akan naik lagi ya sampai kuartal 3, nanti kuartal 4 2024 demandnya turun lagi gitu ya. Nah, untuk harga jual ya bisa dilihat sini, ini yang warna biru nih untuk coal index Indonesia ya. Yang hijau itu yang Newcastle ya index ya, dimana bisa lihat di sini di kuartal 3 ini udah paling rendah ya di kuartal 3 tahun ini ya. Dan di sepanjang tahun depan tuh tidak akan lebih rendah daripada harga di kuartal 3 tahun ini ya. Jadi perkiraan mereka itu harga batubara akan stagnan ya, akan sideways lah gitu ya, dan tidak akan lebih rendah daripada kuartal 3 tahun ini. Berarti kuartal 3 tahun ini yang paling jelek lah harganya gitu ya, menurut perkiraan si Bukit Asam. Sedangkan untuk yang di indeks Newcastle-nya bisa lihat di sini ya, forecast-nya ya, akan turun nih. Ini kan bisa lihat ya, ini kan kuartal 3 tahun ini. Ini kuartal 2 dan kuartal 1 tahun ini akan lebih rendah ya daripada harga di kuartal 3 gitu ya untuk yang indeks Newcastle. Walaupun nanti naik lagi sedikit ya. Jadi untuk yang indeks coal-nya Indonesia ya, tahun depan itu harganya kira-kira diperkirakan tidak akan lebih rendah daripada harga di kuartal 3 tahun ini. Sedangkan untuk yang indeks Newcastle di kuartal 1 dan kuartal 2 itu akan bottom ya, harga bottomnya batu bara ya. Jadi masih akan ada penurunan harga ya di indeks Newcastle, perkiraannya seperti itu. Oke, kita masuk ke komposisi kepemilikan saham PTBA, di mana PTBA mayoritas dimiliki oleh MindID ya, perusahaan holding yang dimiliki Indonesia ya, Mineral Industri Indonesia sebesar 65,9%. Nah, sisanya itu pemegang saham lainnya sekitar 34% ya. Dimana kalau kita breakdown di sini ya, ada macam-macam ya. Ada yang perorangan Indonesia nih, jumlah investornya ada 118 ribuan ya gitu ya. Itu perorangan Indonesia berarti 13,1% ya. Lalu ada juga Pemda ya sebesar 1,2. Apalagi ini ada koperasi, yayasan, ada Dapen ya, dana pensiun juga cukup banyak di sini ya, 3,71% ya. Lalu ada beberapa PT yang memiliki, ini PT-nya MindID lah, 69,5% ini MindID ya. Mayoritas MindID ya. Lalu ada perorangan asing kecil ya, 0,1%, dan badan usaha asing tuh 10,75%. Jadi ya banyak ya yang memiliki saham PTBA, bukan cuma perorangan tapi juga koperasi, yayasan, dan juga dana pensiun ya. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini untuk silakan di
subscribe ya, dan jangan lupa klik lonceng ya. Dan jika dirasa video-video di channel Investor Jalata ini berguna untuk teman-teman, mohon dukungan lewat like, komen, dan share-nya. Oke, kita lanjut, kita flashback ke tahun 2022 di mana pendapatan dari PTBA itu naik 45% dan profitnya naik 58% ya. Jadi profitnya luar biasa nih, 12,57 triliun ya di tahun 2022 lalu. Di tahun 2003 seperti teman-teman tahu lah ya, harga batubara turun ya, sehingga profit dari PTBA juga tiap kuartalnya itu turun ya dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2022. Tapi di sini volume produksi ya dan juga volume penjualan tuh naik ya. Volume produksi naik 15%, volume penjualannya juga naik. Jadi mungkin karena harganya turun, mereka mengenjot untuk menjual batubara sebanyak-banyak kayak gitu. Jadi ada kenaikan volume penjualan sebesar 15% ya. Dan harga jualnya rata-rata nih ya, 1 juta rupiah per ton ya. Jadi ada penurunan harga jual sekitar 22% ya, dibandingkan Januari September 2022 gitu. Nah, ini ada peningkatan volume produksi ya, volume penjualan juga naik ya. Tapi harga jualnya aja yang turun 22% ya. Lalu ini porsi penjualan ya, di mana bisa lihat di sini PTBA ya banyak memasok untuk domestik ya, 58% ya. Dan yang keluar negerinya itu paling banyak adalah di India dan Cina ya, disusul oleh India, Korea Selatan, dan Cina gitu ya. Dan ini yang rata-rata harga jual ya di kuartal 1 itu, harga jualnya kuartal 1 tahun ini ya. Jadi yang kuning ini tahun 2023, yang biru tahun 2022 ya. Jadi bisa lihat sedikit turun ya, dari kuartal 1 1,1 juta per ton lalu jadi 1 juta per ton, dan di kuartal 3 tuh 0,9 juta per ton ya. Jadi kalau dari Januari sampai dengan September, harga rata-ratanya tuh 1 juta per ton, dimana tahun lalu itu 1,3 juta per ton ya. Jadi ada penurunan 22% ya, walaupun bisa dilihat sini di Indonesian Coal Index ya, penurunannya itu harga di indeks ya itu turunnya 33%, sedangkan di Newcastle Index itu turunnya 48% ya. Ini harganya ya, harga di Newcastle Index maupun di Indonesian Coal Index. Sedangkan yang harga jual PTBA itu turun 22%. Jadi dia lebih bagus sedikit lah ya. Karena yang di indeks itu turunnya harganya 33% dan 48%, sedangkan harga jual Bukit Asam ke klien-klien itu hanya turun 22%. Oke, jadi kalau digabung ya performance PTBA dari Januari sampai dengan September, bisa lihat di sini pendapatannya turun 10% dan beban pokok pendapatannya naik 26,8% ya. Jadi dia tidak bisa menekan biaya produksinya nih. Sehingga laba brutonya turun cukup banyak ya, 57,3%. Begitupun dengan laba sebelum pajaknya turun 60%. Beban pajaknya turun ya. Ya, karena harga batubara turun jadi beban pajaknya juga turun ya. Dan laba periode berjalannya, berarti laba bersihnya ini turun cukup dalam ya, 61,6%. Oke, bisa lihat sini biaya produksinya kan tadi naik ya. Nah, bisa lihat sini ya, jasa penambangannya naik ya. Yang paling banyak adalah jasa angkutan kereta api yang naik cukup banyak ya. Jadi dua ini yang membuat beban pokok pendapatan PTBA naik ya. Naik berapa persen tadi tuh? 26%, 26,8% naik ya. Oke, dan ini tadi ya, bisa dilihat di sini yang sudah dijelaskan tadi, PTBA paling banyak menjual ya untuk domestik ya, lalu ada untuk India, Korea, dan Cina ya. Bisa di sini ada penurunan cukup banyak ya dari India ya, dimana tadinya 7,8 nih sekarang jadi 4,7 ya, turun banyak ya. Sedangkan yang naik adalah Korea dan juga Cina dan Kamboja ya. Jadi ada penurunan ekspor nih ke India nih di tahun 2023 ini. Oke, kita masuk ke bagian rasionya ya, PTBA rasio, di mana nih saya compare dengan beberapa saham batubara lainnya seperti Adaro, ABMM, MCOL, KKGI, dan juga ITMG ya. Di mana di sini untuk earning per share-nya paling tinggi adalah ITMG ya. Untuk PER-nya yang paling kecil adalah ABMM. Dan sedangkan untuk PBV-nya Adaro yang paling kecil 0,9, sedangkan PTBN 1,36 ya. Lalu untuk ROE juga ya, PTBA termasuk yang
rendah ya, tiga terendah ya setelah Adaro, KKGI dan juga PTBA. Jadi yang paling tinggi adalah MCOL ya. Dan DER-nya juga cukup tinggi ya. DER-nya ini dia hanya kalah dari ABMM ya, si PTBA ya. Yang paling rendah adalah MCOL. Dan kalau kita dengan subsektor oil gas and coal ya, di mana PBH-nya rata-rata 2,56, berarti PTBA termasuk masih di bawah rata-rata subsektornya. Begitupun untuk PER-nya nih, rata-rata subsektornya 6,26, sedangkan PTBA 5,48 gitu. Jadi kalau di compare seperti ini ya, memang terlihat tidak yang paling under value lah si PTBA ya, karena dia secara PBV dan PER masih terlihat lebih mahal dibandingkan saham-saham batubara lainnya yang terutama yang ada di tabel ini gitu ya. Tapi apakah dividennya tidak menarik ya, nanti kita lihat ya di prediksi dividennya. Oke, ini kalau kita lihat dari sejarahnya PTBA sendiri ya, selama 5 tahun terakhir itu PER-nya itu rata-rata di 6,71 nih ya, yang warna orange ya. Jadi saat ini dia di PER-nya di 4, ya, jadi masih jauh di bawah rata-rata dia selama 5 tahun sendiri. Oke, lalu untuk PBV-nya juga rata-rata 5 tahunnya itu diperdagangkan di 1,71. Jadi saat ini kalau dia ada di 1,4 berarti dia bisa dibilang masih sedikit under value ya dibandingkan dengan historinya dia sendiri nih. Oke, lalu kita masuk ke chartnya nih. Terlihat banyak gap ya. Gap yang paling atas nih. Paling atas mungkin di sini ya. Ya, mungkin teman-teman cek ya, ini apakah udah ketutup apa belum ya. Tapi yang pasti di sini ada gap di 4120 dan juga gap di 3680 ya. Ya, lalu juga ada gap di 2590 nih ya. Kalau yang gap 2430 nih udah tertutup ya. Dan ada gap di bawah nih ya, yang bikin mungkin was-was ya, ada gap di bawah di 2120 nih. Oke, jadi ini ada gap terdekat di 2000, gap di atas ya 2590, tapi ada gap di bawah juga ya di 2120. Nah, kalau kita lihat secara EMA ya, di mana dia di hari Jumat betul ya, itu dia closing di atas EMA 20-nya ya. Nah, apakah dia bisa bertahan di situ? Ya, ini jadi kita masih belum tahu ya dia apakah mulai uptrend atau akan turun lagi ya. Intinya jadi ditunggu saja nih, bisa kita tunggu beberapa hari apakah dia bisa break resisten di sini ya. Ini mungkin di 2470 mungkin nih. Oke, jadi resisten terdekatnya di sini ya, di 2490 nih kalau nggak salah, 2490. Jadi kalau 2490-nya belum break ya, jadi kemungkinan ini hanya technical rebound saja ya, beberapa hari ini naik ya. Oke, nah kita masuk ke dividen, prediksi dividennya, di mana di 2 tahun terakhir ini dividen payout ratio-nya selalu 100% ya. Mungkin dia ngejar setoran ke pemerintah gitu ya. Dan bisa lihat di sini biasanya dividennya dibagikan di bulan Juni ya kebanyakan ya. Kadang-kadang juga di bulan 5 dan kadang-kadang pernah di bulan 4 juga. Jadi ya di antara bulan 4, 5 dan 6 lah gitu ya. Nah, ini earning per share-nya PTBA ya dari Januari sampai September ya. Kalau kita totalin ya dari kuartal 1 sampai kuartal 3 itu Rp329 ya. Dan kita asumsikan saja lah profit dari kuartal 4 itu sama dengan kuartal 3 kira-kira di Rp87. Jadi kalau kita jumlahkan ya, kita asumsikan earning per share sampai Desember itu sekitar Rp416 ya. Nah, kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya seperti 2 tahun lalu ya, 100%, itu berarti dividennya ya Rp416 itu ya, dengan harga yang tadi penutupan di harga 2.400 ya. Kalau harga kita beli di harga 2.400 berarti potensi dividen yield-nya adalah 17,3% ya. Sangat besar ya, karena dia tidak bagi dividen interim juga ya. Hanya 1 kali nih PTBA membagikan dividen dan jadi cukup besar nih 17,3. Nah, kalau kita agak pesimis sedikit ya, tidak 100% lah gitu ya, 70% lah gitu ya, karena dia pernah di 71%, di 74%, berarti dividennya sekitar Rp291,2 dengan harga saham di 2.400, berarti dividen yieldnya 12,13%. Jadi ini juga sangat besar ya. Kalau mau pesimis lagi ya di 35% gitu misalnya ya. Silakan teman-teman hitung sendiri ya, 35% dari Rp416 itu berapa rupiah gitu ya.
Nah, demikian saja pembahasan tentang PTBA termasuk prediksi dividennya ya, yang mungkin akan dibagikan di bulan April, Mei ataupun Juni ya. Itu prediksi saya berarti sekitar 12 sampai dengan 17% ya potensi dividen yieldnya jika teman-teman memiliki saham di harga Rp2.400. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah PTBA ini layak dikoleksi ya, atau batubara kita lupakan saja gitu ya? Kalau saya sih masih berpikir ini potensi dividen yieldnya sangat menggiurkan ya. Jadi mungkin kalau mau koleksi, mau ngejar dividennya ya mungkin dicicil dari sekarang gitu, jangan di dekat-dekat pengumumannya ya, karena kemungkinan harga sudah naik. Kalau harga sudah naik kan ragu-ragu gitu belinya. Demikian saja informasi dan pendapat dari saya. Disclaimer on dulu, ini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi saya hanya membagikan informasi, membagikan pendapat saya gitu. Jadi silakan teman-teman melakukan riset sendiri lagi gitu ya untuk memastikan apakah mengejar dividen PTBA atau tidak. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.